Berjumpa lagi dengan saya, Pak David, dalam kelas Bahasa Yunani. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan terakhir kita mengenai indikatif aorist. Dan pada kesempatan ini kita akan khusus membahas mengenai indikatif aorist ke-1 pasif dan ke-2 pasif. Kita akan memulainya terlebih dahulu dari indikatif aorist ke-1 pasif. Ya, jadi ini mohon diperhatikan dengan seksama. Nah, pada umumnya stem dari aorist ke-1 pasif itu sama dengan stem present. Meskipun nanti dalam rumus saya akan menuliskannya sebagai stem aorist, tetapi yang dimaksud di situ adalah bahwa stem dari aorist ke-1 pasif itu sama bentuknya dengan stem present. Karena kalau stem aorist pasif itu dia stemnya berbeda dari stem present, maka itu pasti aorist kedua pasif. Tapi kalau stemnya sama dengan stem present, maka itu adalah aorist ke-1 pasif ya. Jadi itu yang perlu dipahami pertama. Nah, dalam aorist ke-1 pasif ini juga ada aturan perubahan huruf atau kontraksi antara pertemuan huruf terakhir dari stem ya dengan formative tense atau akhiran. Jadi ini mohon diperhatikan dengan seksama. Yang pertama, kalau huruf labial masih ingat ya, huruf labial itu apa? Huruf labial yang digabungkan dengan T itu akan menjadi ya, ini dipahami baik-baik. Nanti di aorist ke-1 pasif akan ada yang namanya formative tense. Formative tense, tapi formative tense-nya sudah berbeda. Kalau di aorist ke-1 pasif itu ada sa, lalu di aktif liquida itu ada a. Nah, sekarang di aorist ke-1 pasif itu formative tense-nya adalah t. Ya, theta dan eta ini ya, t ya. Nah, nanti ada formative tense ini ya, theta. Nah, ada aturan ya, kalau huruf labial seperti pi, beta digabungkan dengan formative tense t, dia akan menjadi pi ya. Misalkan dari kata blepo, blep, pleste, maka dia menjadi blepten. Kontraksinya adalah huruf p ini berubah menjadi pi ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan. Lalu yang berikut, kalau huruf velar ya, huruf velar seperti kappa gitu ya. Nah, huruf velar yang digabungkan dengan formative tense t, huruf velarnya itu berubah menjadi ki ya. Jadi kalau kappa dia berubah menjadi ki. Ini kayak istilah lainnya ya, mungkin seperti diubah bentuknya atau diperpanjang lah begitu ya. Agak mirip-mirip sedikit ya dengan kalau huruf vokal diperpanjang gitu ya. Tapi ini bukan istilahnya diperpanjang, tapi dia berubah bentuk. Jadi kalau tadi huruf labial dia berubah menjadi pi ya, semua huruf labial yang lain pasti dia berubah menjadi pi, seperti pi ya, p dan beta b ya, itu pasti berubah menjadi pi. Kalau huruf velar kappa ya, gamma gitu ya, dia berubah otomatis menjadi ki. Maka ini misalkan kata diok tambah gabung dengan formative tense t, dia menjadi ediokten. Dia menjadi ediokten ya, oke. Lalu yang ketiga, huruf dental yang digabungkan dengan t itu menjadi sigma. Jadi seperti huruf tau, delta, nu gitu ya. Kalau dia bergabung dengan formative tense t, dia menjadi sigma, malah dia berubah menjadi sigma. Jadi misalkan ini baptit ya, ini kan huruf delta ya, tambah dengan bergabung dengan formative tense t, maka dia menjadi baptis ya, dia sudah berubah ya, d-nya itu dihilangkan menjadi atau diubah menjadi sigma, maka dia menjadi baptisten. Oke, baptisten. Ya, ini aturan ini harus dipahami dengan baik ya, supaya nanti ketika membuat pola konjugasi atau ketika memparsing atau ketemu dengan huruf-huruf yang aorist ke-1 pasif itu sudah paham ya dari mana datangnya. Baik, kita langsung saja ke sini.
Nah, rumus dari aorist ke satu pasif adalah sebagai berikut, yaitu augment masih sama, aturan tentang augment masih sama di semua bentuk tense masa lampau, baik imperfect maupun aorist. Lalu stem tense aorist aktif, baik ini yang dimaksudkan dengan stem tense aorist aktif ya, saya tulis saja begini supaya nanti jangan bingung ya. Stem tense aorist aktif pada aorist ke satu pasif itu stemnya sekali lagi sama dengan stem present. Itu yang membedakan nanti aorist ke satu pasif dari aorist kedua pasif. Karena kalau aorist kedua pasif stemnya adalah stem aorist, benar-benar stem aorist. Misalnya kata ini ya, kata airo ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di ini ada kata airo ya, kata airo, maka kalau untuk aorist, nah ini kalau ada tulis aorist pasif seperti ini ya, maka ini sudah bisa dipahami ini adalah, ini sudah perubahannya sudah jauh ya, ini perubahannya sudah jauh ya. Ya, ini dari airo ini menjadi R10, oke, sudah jauh ya. Ini bisa dipahami kalau yang seperti ini R10 ini sudah pasti dia bentuknya aorist kedua pasif ya. Tapi kalau aorist ke satu pasif, stemnya pasti stem menggunakan stem yang ada di sini ya, stem yang ada di present, stem present ya. Ya, sudah pasti di stem present. Jadi meskipun tertulis ini stem aorist aktif, harus dipahami ini adalah bentuk sama bentuknya dengan stem present. Kemudian formative tense T dan juga akhiran-akhiran aktif yang sekunder. Nah, inilah yang juga merupakan keunikan dari aorist ke satu pasif, karena nanti akhiran-akhirannya justru adalah akhiran aktif yang sekunder ya. Jadi ini memang butuh kejelian untuk mengingat dan menghafal rumus dari aorist ke satu pasif ya. Jadi jangan terkecoh karena dia ini pasif maka pasti dia pakai akhiran medium pasif ya. Ini pengecualian tersendiri ya. Untuk aorist ke satu pasif dia justru menggunakan akhiran-akhiran yang sekunder. Oke, ini contohnya, ini augment, lalu ini stem. Kita pakai saja contoh dari kata luo ya. Karena kata luo kalau di kamus tidak ada bentuk, dia tidak ada bentuk apapun ya, jadi kita bisa gunakan, tidak ada perubahan bentuk ke stem-stem yang lain, tense yang lain ya. Lalu ini formative tense T dan kemudian akhiran aktif ya, akhiran aktif, sehingga menjadi eluten ya. Jadi contohnya eluten ya, kita sama-sama ya, eluten, elutes, elute, elutemen, elutete, elutesan ya. Oke, jadi kita lihat di sini sudah tidak ada, sekali lagi rumus ini sudah tidak ada vokal penghubungnya hilang karena ada formative tense ya, vokal penghubung hilang karena ada formative tense, dan karena itu formative tense tinggal ditambahkan kepada akhiran aktif yang sekunder. Ini prinsipnya sama dengan pembelajaran kita mengenai indikatif aorist ke satu aktif dan juga aktif liquida ya. Jadi dia menjadi eluten, elutes, elute untuk orang ketiga tunggal ini memang tidak ada akhiran sebenarnya ya, atau huruf n di sini ya sebenarnya ya, garis atau n di sini, huruf nu di sini. Tapi untuk ini dihilangkan saja, tidak ada, ya, tidak menjadi eluten ya. Dia elute biasa, lalu elutemen, elutete ya, yang dua jamak ini biasa aja ya sebutnya ya, elutete ya, biasa saja, jangan ada penekanan yang lain dan maksud tertentu. Kemudian elutesa. Nah, untuk orang ketiga jamak ini sesuatu yang cukup berbeda, karena nanti untuk akhiran ketiga jamak ini ada pengecualian yang perlu dipahami ya. Memang dalam master personal ending chart, orang ketiga jamak untuk aktif itu sebenarnya adalah justru on ya, justru on ya di sini ya. Tetapi khusus untuk indikatif aorist pasif itu nanti dia akan merubah menjadi san ya, dia akan berubah menjadi san ya, seolah-olah memang ditambah dengan formative tensa ya, seolah-olah seperti itu.
Jadi itu khusus untuk aorist ke satu pasif. Nah, nanti juga di kedua pasif pun sama ya, di kedua pasif, tapi kita pahami dulu dari aorist ke satu pasif. Maka kemudian kita bisa dapat ketemu penjelasan tentang ini ya, elutesan. Elutesan akhirannya adalah formative tense T dan akhirannya adalah san. Jadi ini khusus untuk aorist ke satu pasif ada pengecualian seperti ini ya, elutesan. Oke, kalau di aorist ke satu aktif kita bisa lihat ini elusan, seolah-olah ini memang pengembangan dari aorist ke satu aktif ya, aorist ke satu aktif. Nah, ini contohnya terjemahannya, meskipun ini pasif ya, tetapi terjemahannya juga harus mengikuti ya, dia menggunakan akhiran yang sekunder, aktif yang sekunder, tapi dia juga tetap diartikan pasif ya. Saya telah dilepaskan, engkau telah dilepaskan, dia itu telah dilepaskan, kita telah dilepaskan, kalian dan mereka itu telah dilepaskan ya. Oke. Baik, kita baca bersama-sama. Eluten, elutes, elute, elutemen, elutete, elutesan. Oke, baik. Itu untuk aorist ke satu pasif. Kita melangkah ke materi yang kedua dan yang terakhir, yaitu aorist kedua pasif. Ya, untuk aorist kedua pasif kita akan gabung dengan pembelajaran kita mengenai aorist ke satu pasif. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu augment masih sama, stem tense aorist pasif, formative tense-nya ini adalah E ya. Kalau tadi aorist ke satu pasif, formative tense-nya adalah T, theta dan eta. Kalau di aorist kedua pasif dia hanya eta. Dan akhiran-akhiran aktif yang sekunder. Nah, yang membedakan rumus dari aorist kedua pasif dan ke satu pasif adalah pada stemnya nanti. Kalau di stemnya itu untuk aorist kedua pasif dia akan benar-benar menggunakan stem aorist. Tapi kalau di aorist ke satu aktif dia stemnya sama dengan stem present ya. Itu saja. Lalu perbedaan kedua adalah pada formative tense ya. Kalau di aorist ke satu pasif itu T, sedangkan di aorist kedua pasif adalah E. Oke, kita lihat contohnya. Ini adalah kata dari kata grafo ya, menulis ya. Nah, bentuk aoristnya adalah egrafen ya. Oke, kita lihat ini augment, lalu kemudian aturan tentang augment masih sama, kemudian graf, lalu langsung dimasukin dengan eta, formative tense eta dan juga akhiran. Nah, di aorist kedua pasif tidak ada aturan tentang perubahan huruf, velar dan lain sebagainya, karena ini formative tense-nya adalah vokal ya. Baik, kita lihat, kita baca sama-sama. Egrafen, egrafes, egrafe, egrafemen, egrafete, egrafesan. Oke, baik, kita lihat ini terjemahannya. Saya telah ditulis, engkau telah ditulis, dia atau itu telah ditulis, kita telah ditulis, kalian telah ditulis, mereka telah ditulis ya. Jadi sama di sini tidak ada vokal penghubung, dia tinggal ada formative tense, karena ada formative tense jadi tidak ada vokal penghubung, dan kemudian juga akhiran ya. Jadi itu dua bentuk terakhir dari indikatif aorist, baik itu aorist ke satu pasif maupun aorist kedua pasif. Dan sekali lagi, sekalipun mereka berdua ini ya, baik aorist ke satu dan aorist kedua pasif menggunakan akhiran-akhiran aktif yang sekunder, tetapi mereka tetap saja diartikan pasif ya, tetap saja diartikan pasif ya. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Itu yang sudah saya jelaskan mengenai kedua tense indikatif aorist ke satu dan kedua pasif. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.